sebelumnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Putri yang sudah pimpin kita doa untuk kita memulai KBM kita. Baik, ini di masa pandemi COVID-19 ini sebetulnya kita belajar dalam hubungan kita itu kurang lebih ada berapa nih? Ada 22 orang ini. Tapi karena pandemi jadi kita harus belajar pakai shift. Jadi di shift pertama ini ada 15 orang. Nah, 15 orang ini siapa yang tidak hadir? Sofi Tipnoni dan Felisa Tipnoni. Ada surat keterangan, mungkin surat sakit ke mengetahui. Oh tidak ada, berarti dianggap apa ya? Nanti tolong kasih tahu mereka bahwa minggu depan itu harus masuk. Oke, baik. Materi kita hari ini adalah tentang teks prosedur. Teks prosedur. Kalau di dalam buku ajar itu halaman 43 ya? Atau 4 berapa? Oh, halaman 1, minta maaf. Di halaman 1 itu tentang supportnya itu tentang mewariskan. Mewariskan apa di situ? Budaya melalui teks prosedur. Budaya melalui teks prosedur. Coba satu orang baca supaya jelas. Mewariskan budaya melalui teks prosedur. Mewariskan budaya melalui teks prosedur. Baik, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ada kompetensi dasar yang hendak kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengenal struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, cara memainkan alat musik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan isi secara lisan dan tulis. Tujuan yang hendak kita capai di sini adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan scientific feedback dengan model discovery learning, peserta didik merinci, menelaah struktur teks prosedur secara kritis, kreatif, kolaboratif, dan kerjasama. Nah, ini yang paling fokus sudah. Kenapa? Karena ini adalah indikator pencapaian pembelajaran. Nah, indikator ini yang akan menjadi tolak ukur bagi kita untuk mengukur kemampuan kita sejauh mana kita bisa menentukan struktur teks prosedur, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur, dan mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari simpulan teks yang ditulis. Baik, sebelum kita masuk pada struktur teks prosedur, pernahkah kalian bergabung dalam suatu organisasi? Dalam organisasi tersebut pasti adanya punya struktur organisasi. Kita di sini kan ada OSIS, di situ ada yang punya struktur badan kepengurusan OSIS. Di mana yang pertama itu ketua, wakil ketua,
kepala, ini dia punya badan, ini dia punya kaki. Di dalam struktur itu tersusun secara urut dan runtut susunan suatu objek, kerangka, orang bilang kerangka organisasi. Nah, di dalam teks prosedur juga ada dia punya struktur untuk kita bisa mencapai sesuatu dengan memperhatikan langkah-langkah yang urut. Yang pertama itu apa, yang kedua apa, ketiga apa, dan keempat itu apa. Baik, ini ada struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur ini coba Deli baca kasih kita dulu. Struktur teks prosedur ada dua, tergantung bentuk atau jenis teks yang dibuat. Biasanya bila berkaitan dengan pembuatan makanan akan ada 4 struktur yang dapat muncul seperti di bawah ini. A. Tujuan, B. Bahan atau alat, C. Langkah, dan D. Kesimpulan atau penutup. Baik, apa yang barusan dibacakan oleh teman kita Nelly itu adalah bagian-bagian dari struktur. Struktur itu kita bisa lihat dari jenis struktur yang ada. Dia masuk pada jenis yang mana? Tergantung penyajian bentuk struktur itu sendiri. Dan mungkinkah siapa di sini yang anggota OSIS atau apa? Masuk dalam badan kepengurusan OSIS. Kelas 23 ya. 23 ya, ada di bagian struktur itu. Nah, di dalam teks prosedur juga ada struktur seperti yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita Nelly. Dan struktur ini baik, tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa secara garis besar tentang struktur teks prosedur. Nah, kita akan mempelajari inti dari struktur teks prosedur. Yang pertama, struktur teks prosedur seperti yang sudah dibacakan oleh teman kita yang tadi. Dan yang berikutnya lagi, ini adalah bentuk struktur teks prosedur. Nah, yang pertama itu apa? Prosedur sederhana. Tidak, yang gambar bagian atas. Yang ada garis-garis, ada bagan itu. Yang pertama itu tujuan. Yang kedua, yang ketiga, dasar tulang atau penutup. Baik, di dalam struktur ini, kalau kita berbicara tentang teks prosedur, ada jenis-jenis teks prosedur ya. Di situ ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama itu apa, Felisa? Yang kedua, yang ketiga. Nah, kita mulai dari yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana namanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan cara menyetrika pakaian, cara melakukan senam dan lain sebagainya. Baik, ini rata-rata bisa menyetrika pakaian sendiri tidak? Bisa. Kalau bisa, coba kasih tahu kita cara mengoperasikan cara menyetrika pakaian yang baik. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Nelly mungkin yang pertama apa yang harus Nelly siapkan terlebih dahulu? Setrika. Ya. Yang pertama Nelly siap setrika. Yang kedua colok kabel ke terminal. Ya, yang ketiga tunggu hingga panas lalu kita menyetrika baju atau celana yang sudah disiapkan sebelum. Baik, itu salah satu contoh cara mengoperasikan setrika. Dan ini rata-rata baju semua ini kalau kamu lihat bahwa semua rapi karena baju-baju yang kalian setrika itu rapi karena kalian memperhatikan alur atau langkah-langkah cara menyetrika. Ini
Pinky coba baca. Teks prosedur kompleks terdiri atas bahan jawaban dan kerja untuk tiap tahapannya. Contohnya prosedur cara memasak nasi. Menanak nasi atau memasak nasi. Nah, kalau kita di rumah, kalau khususnya teman-teman cewek putri ini, kalau kita di rumah, mama bilang, Enggi, coba masak kasih kita nasi. Karena Enggi dia belum tahu cara masak nasi. Beras 1 kilogram, masak di ukuran periuk yang kecil. Kira-kira nasi masak sempurna atau tidak? Tidak. Kalau ukuran beras 1 kilo, kita masaknya di ukuran periuk yang bagaimana? Yang sedang kok, yang lebih besar sekali kok? Yang sedang ya? Dan untuk ukuran takaran air, kalau ukurannya 1 kilo, takaran airnya berapa cc? 200 cc kah, 300 cc kah, 500 cc? Tapi kalau kita di sini seringkali kita punya mama ajarkan. Oke, ini kalau masak nasi 1 kilo ukuran airnya seperti ini. Nanti nasi bisa masak dengan sempurna. Atau kalau supaya bagi yang penyakit lambung, nah masak nasi papan ukuran airnya seperti ini. Maka nasi juga akan masak sempurna. Asalkan kita memperhatikan langkah-langkah cara memasak nasi atau menanak nasi itu. Hal pertama yang kita buat di sini adalah ambil beras. Yang kedua, bersihkan beras terlebih dahulu. Siapkan periuk, air. Beras yang sudah kita bersihkan, masukkan ke periuk, cuci bersih, muat pada kompor. Nah, kita di kampung ini rata-rata kita pakai kayu api alias tungku ya. Nah, jangan berpikir bahwa kita pakai tungku lantas kita tidak perhatikan api. Kita harus perhatikan api sehingga nasi itu jangan sampai sebentar ada bubur, ada nasi, bahkan ada yang mantap. Itu karena faktor apinya kurang bagus. Nah, kita harus lihat terbaik sehingga nasi masak sempurna supaya mama jangan marah kita ya. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini siapa? Febiano. Baca dulu. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya cara menyalakan komputer. Cara menyalakan komputer, selain cara menyalakan komputer, cara menyalakan handphone. Nah, zaman sekarang HP Android ini terlalu banyak. Bahkan anak yang baru lahir datang saja sudah punya HP Android. Dan kami berharap bahwa rata-rata kalian ini sudah bisa mengoperasikan HP Android. Atau siapa di sini yang belum tahu cara menghidupkan HP? Semua sudah bisa ya. Kalau apalagi ada yang punya Facebook, WA, bisa Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Tapi kita rata di sini hanya sebatas WA, Facebook saja ya. Nah, dalam bermain WA atau Facebook juga ada dia punya panduan di sana, baru kita bisa akses Facebook, bisa akses WA, bisa akses internet, YouTube dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita masuk pada contoh, kita perlu memperhatikan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, di dalam selain kita mempelajari dia punya struktur, bahasa yang digunakan dalam struktur itu juga harus kita perhatikan sehingga ketika kita menyajikan, menulis dan memperagakan struktur teks prosedur, bahasa yang kita gunakan juga orang lain bisa bilang, oh Putri ada mau mendemonstrasikan cara mencuci tangan, jadi dia harus melakukan bahasa yang digunakan di sana. Kira-kira saya bisa ikut tidak, membuat orang lain merasa untuk ikut apa yang saya sampaikan tidak. Nah, itu kita perlu mempelajari kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, di sini kaidah sama halnya dengan aturan ya.
Sela, coba baca kasih kita. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan, di antaranya konjungsi, temporal, kata imperatif, verba material, dan tingkah laku. Partisipan manusia, dalaman penada, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Baik, teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan, di antaranya konjungsi temporal, kata imperatif, verba material, dan tingkah laku. Partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Nah, kalimat imperatif, kalimat yang mengandung perintah, fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Kalimat interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Konjungsi temporal, konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan, seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap bertahankan, dan lain-lainnya. Partisipan manusia artinya orang yang terlibat langsung dalam mempraktikkan atau mendemonstrasikan objek tersebut. Adalah partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia atau orang dalam tulisan tersebut untuk membantu proses pembuatan langkah-langkahnya. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Baik, dari segi kaidah kebahasaan teks prosedur kurang lebihnya ada berapa? Ada 7 ya? Nah, di dalam kaidah kebahasaan teks prosedur, kalimat-kalimat ini yang sering dipakai dalam mendemonstrasikan suatu objek teks prosedur, seperti di awal tadi ada contoh jenis teks prosedur: cara menyetrika pakaian, cara memasak nasi, cara menghidupkan HP. Itu kan kalimat-kalimat ini juga harus kita pakai. Misalkan yang pertama kita menyetrika pakaian, ketika kita colok kabar cok di terminal, kita jangan langsung menyetrika, kita tunggu sampai setrika panas. Itu artinya dia meminta kita supaya ketika menyetrika pakaian jangan langsung menyetrika, tapi tunggu setrika sampai panas baru mulai menyetrika. Itu artinya dia menggunakan kalimat imperatif bagian meminta supaya kita tunggu. Kata tunggu sampai setrika panas baru mulai menyetrika. Kalau deklaratif, memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Informasi, kalau kita misalkan menyetrika pakaian, kalau supaya hasil setrika baju kita itu terlihat rapi, yang pertama apa? Kita menyetrika
sini baru kita mulai menyetrika. Kalimat interrogatif. Interrogatif itu informasi. Kira-kira dalam objek itu dia memberi kita informasi apa. Yang ketiga, konjungsi temporal atau kata penghubung. Kata penghubung ini sama halnya dengan setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu. Nah, itu seperti yang Pak kasih contoh tadi, misalkan menyetrika. Sebelum setrika itu panas, jangan dulu menyetrika, tunggu sampai setrika panas baru mulai menyetrika. Verba material dan tingkah laku. Nah, ini kalau bagian menanak nasi atau masak nasi, tunggu. Biasa kalau kita masak nasi, apakah nasi sudah mau matang, nasi sudah mau matang, apakah apinya tetap nyala besar atau kita kasih kurang api? Kita kasih kurang api. Berarti kalau nasi sudah masih, kita tuh kasih kurang api supaya nasi itu matang sempurna. Tunggu sampai matang. Berarti sebelum nasi itu kalau sudah mematang, kita jangan kasih full api, tapi api itu kita kasih kurang, dia punya apa? Dia punya nyala ya. Partisipan. Nah, partisipan artinya orang yang terlibat langsung dalam mengerjakan suatu objek seperti masak nasi. Berarti Putri sendiri yang terlibat secara langsung dalam proses memasak nasi itu. Baik, dari segi kaidah kebahasaan teks prosedur, kira-kira ada pertanyaan tidak sebelum kita masuk pada contoh? Ya? Pas, kalau pas teks prosedur sederhana. Berikut ini nanti sebentar kita coba mendemonstrasikan salah satu contoh teks prosedur cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dan Pak berharap ketika mendemonstrasikan itu kita harus memperhatikan langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah tidak asing di depan kita, di mata kita. Di sini ada sup ayam. Yang kedua itu ada gambar cara mencuci tangan. Yang ketiga itu ada gambar menu spaghetti. Yang keempat itu ada foto master chef Indonesia. Yang kelima ada mesin cuci. Mungkinkah di antara kalian pernah membayangkan menu-menu ini tidak? Menu yang pertama sup ayam. Mungkin pernah makan tidak? Di rumah kalau kita punya ayam, mama bilang Felisa nanti buat kasih kita sup. Kira-kira Felisa siap untuk buat sup tidak? Sup ayam. Atau biasanya kita sudah di rumah sudah praktek atau tidak pernah masak sup. Kalau kita di sini bilang masak nasi, kita bunuh ayam bilang kita masak puasa. Perhatian sini, ini adalah kita akan mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan prosedur dari salah satu lembaga, yaitu dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengajarkan kita cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dan salah satu
di antara kalian maju ke sini dan Pak baca dia punya prosedur. Cuci tangan sesuai dengan prosedur yang akan Pak baca di sini. Oke? Siap? Oke, Nildi Sora. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan secara memutar. Sabun ini. Secara memutar. Dua, usap dan gosok kedua punggung tangan. Gosok sela-sela jari tangan. Bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari. Ya, seperti itu. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian bilas dengan air bersih. Baik, itu adalah salah satu demonstrasi cara mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, masuk ke ingat kembali apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah apa? Tujuan. Tidak, apa yang kita pelajari hari ini? Materi yang kita pelajari hari ini adalah struktur teks prosedur. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, menulis dan memperagakan teks prosedur. Tapi menulis dan memperagakan teks prosedur itu di pertemuan kedua. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah struktur. Yang pertama, struktur. Di bagian struktur itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Tujuan. Lanjut. Apa lagi? Simpulan atau penutup. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, yang pertama itu memperhatikan tujuan. Objek itu tujuannya apa? Yang kedua, persiapan bahan dan alat. Yang ketiga, langkah-langkah membuat pepisah misalnya. Yang terakhir, kesimpulan atau penutup. Nah, kaidah kebahasaan kurang lebih ada 7 kalimat yang kita perlu perhatikan. Yang pertama itu apa? Kalimat imperatif. Yang kedua, kalimat deklarasi. Yang berikutnya lagi apa? Yang ada konjungsi temporal atau kata penghubung temporal, bilangan penanda, partisipan manusia, verbal material dan informasi. Baik, apa yang kita pelajari hari ini tentang struktur teks prosedur. Di dalamnya struktur teks prosedur ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, kesimpulan atau penutup, kaidah kebahasaan yang ada dalam struktur teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur juga kita sudah pelajari. Sampai tadi kita mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pak berharap bahwa apa yang kita pelajari hari ini kiranya menjadi acuan bagi kita ke depan, sehingga kalau kita melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang buruk, maka kita pun akan menghasilkan suatu
hasil karya yang bisa membuat orang lain itu senang dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi apabila kita mengerjakan sesuatu tanpa memperhatikan langkah-langkah yang urut, maka kita perlu mencoba sekali lagi. Jangan pernah menganggap gagal di pertama dan tidak mau mencoba lagi, tapi harus terus menerus mencoba sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Orang bilang gagal hari ini jangan menyerah, terus mencoba untuk mencapai suatu keberhasilan begitu. Dan satu hal lagi yang paling terakhir, ketika Anda belajar, Anda pun harus terlibat dalam pembelajaran itu. Saya senang belajar bersama Anda pun harus senang belajar bersama saya. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan kedua, dan Pak berharap bahwa kalian sudah datang dengan posisi sudah siap untuk mendengar